Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak Ustadz Salim Afillah, alhamdulillah bisa hadir di Kota Makassar. Walaupun Kota Makassar kalau dari luar sepertinya mencekam Ustadz, tapi dengan keberanian yang luar biasa beliau datang juga ke kampung kita. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Beliau sudah lama kita nanti-nanti kebersamaan dengan beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di majelis ini, majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Mudah-mudahan Ustadz Salim tadi bisa tersenyum dengan hadirnya teman-teman kita dari Launun. Dan saya memang dipesan dengan teman-teman dari lawan muslim, tolong Ustadz kalau ceramah ke depan jangan lagi kami dibully. Jangan lagi kami dibully. Maksudnya Ustadz, jangan lagi bicara tentang menikah. Karena setiap diminta untuk menyampaikan materi, itu lagi yang terselip. Makanya saya menahan diri dalam waktu kurang lebih 15 menit untuk tidak membuli teman-teman. Cukuplah tadi teman-teman dari Launun itu, padahal mereka juga membuli dirinya sendiri sebenarnya. Jamaah sekalian yang mulia, dalam dekapan ukhuwah kita temukan lapis-lapis keberkahan. Ini 2 in 1 sebenarnya, ini pintar ini panitia ini. 2 buku digabung jadi 1 di acara ini. Masya Allah. Dan kita akan temukan sebentar lapis-lapis keberkahan tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, sebenarnya kita sudah lama merindukan kondisi berukhuwah, kebersamaan. Apalagi Rasulullah menyebutkan suatu zaman nanti, suatu ketika nanti, umat Islam itu nasibnya seperti buih di lautan. Ini kan adalah merupakan tanda tanya besar bagi kita. Tidak mempunyai jati diri, mereka itu terpecah belah. Dan ini bukan hanya menyangkut tentang hubbud dunia, cinta kepada dunia, atau wakarahiyatul maut, atau takut kepada yang namanya mati. Tetapi Rasulullah ingin menyebutkan sebenarnya bahwasanya ukhuwah kita ini perlu untuk semakin ditingkatkan, agar supaya zaman yang disebutkan oleh Rasulullah itu tidak sama dengan zaman yang kita hadapi sekarang. Jamaah sekalian yang mulia, Islam datang kepada kita adalah untuk memberikan pencerahan bagi umat. Bukan hanya mengajarkan kepada kita ini tentang tauhid, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kebersamaan tersebut, bagaimana ukhuwah itu. Jamaah sekalian yang mulia, di dalam Al-Quran
kata-kata ukhuwah itu atau persaudaraan tersebut itu diambil dari kata al-akh gitu, sahabat. Dan jamaknya itu rupanya Ustadz setelah dipelajari ada 2 jamaknya. Yang pertama adalah ikhwan, itu artinya saudara, tetapi saudara tidak seketurunan, ikhwan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 22 kali, termasuk tadi yang dibacakan oleh Ustadz Zaid, itu juga ada kata-kata ikhwana gitu. Dan ada juga kata-kata ikhwan berhubungan dengan din, ikhwanuddin, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-11. Tetapi ada juga yang tidak berhubungan dengan ad-din, itu tadi ikhwana yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi. Yang kedua adalah ikhwah. Ikhwah ini adalah persaudaraan tetapi diikat dengan tali keturunan, ikhwah. Dan ini disebutkan sebanyak 7 kali. Dan anehnya jamaah sekalian, hanya 1 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ikhwah yang tidak ada hubungannya dengan tali keturunan. Apa itu? Inilah yang terdapat dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat 49 di ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah atau sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bayangkan ini, tidak disebutkan sebagai satu tali keturunan, tetapi diistimewakan dalam ayat ini. Rupanya ada hubungan yang lebih tinggi daripada satu tali keturunan tersebut, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sosiolog mengatakan, manakala ada suatu masyarakat ingin utuh kebersamaannya, bahkan ingin langgeng kebersamaannya, maka hendaknya masyarakat tersebut mempunyai visi dan misi yang sama gitu. Maka coba lihatlah ayat ini jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi yang mempersaudarakan kita ini adalah Islam, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang ukhuwah, tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran apakah pengertian ukhuwah tersebut. Tetapi dia adalah merupakan bahasa operasional dan diberikan contoh-contoh, diberikan contoh konkret bagaimana wujud ukhuwah tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, lanjutan ayat ini disebutkan, fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Saudara apa? Saudara seiman. Manakala mereka tidak baku aja omong atau baku bombe jamaah sekalian. Itu bahasa kita Ustaz, baku bombe begitu ya, bukan baku buli ya. Minta maaf ini teman-teman panitia. Baku bombe, maka kita datang sebagai pengislah, pendamai di antara keduanya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada teman kita, keluarga kita tidak baku aja omong, sapa dia, assalamualaikum, ittaqillah, innamal mu'minuna ikhwah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara jamaah sekalian. Inilah kehebatan ajaran Islam. Dan Rasulullah mengajarkan persaudaraan tersebut, persaudaraan yang demikian indah. Bahkan disebutkan jamaah sekalian, sebenarnya dalam ukhuwah itu, ini saya minta maaf Ustadz, kita akan lihat nanti lapis-lapis keberkahannya. Cuma saya wilayah luarnya saja Ustadz, biar nanti Ustadz yang menerangkan lebih jauh lagi. Ada 3 tingkatan ukhuwah jamaah sekalian, dan ini kita akan sebutkan juga contoh-contohnya nanti. Yang pertama adalah tingkatan ukhuwah yang pertama itu adalah salamatus sadar, kelapangan dada kepada saudara-saudara kita. Lapang dada, seorang muslim itu sangat memahami ada kelebihan dan kekurangan seseorang. Makanya seorang muslim karena dia memahami kelebihan yang ada pada saudaranya, maka dia berlapang dada jamaah sekalian, menerima kelebihan-kelebihan tersebut. Makanya seorang muslim tidak boleh, bahkan dilarang, la tahasadu, tidak boleh kita hasad. Hasad itu dengki. Cirinya adalah tidak senang melihat kelebihan orang lain.
tidak senang melihat keutamaan orang lain. Dia ingin agar supaya, dan itu yang paling parah, hasad yang paling parah, dia ingin keutamaan itu hilang pada saudaranya dan jatuh kepada dirinya. Nauzubillahi min zalik. Ini tidak boleh jamaah sekalian. Salamatus sadar, kelapangan dada terhadap saudara-saudara kita. Makanya seorang muslim itu pemaaf. Pemaaf manakala dia melakukan kesalahan atau kehilafan atau kekurangannya, maka dia akan memaafkan saudara-saudaranya tersebut. Dan inilah ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu. Yang kedua jamaah sekalian, tingkatan ukhuwah yang kedua adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Makanya seorang muslim jamaah sekalian, mereka suka membantu saudaranya, sangat suka membantu saudaranya, bahkan ingin melepaskan kesusahan yang ada pada saudaranya, baik dia diminta maupun dia tidak diminta. Itulah seorang muslim. Dan yang ketiga adalah, dan ini tingkat yang tertinggi Ustaz, the high class, Masya Allah. Apa itu? Lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Lebih mengutamakan saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya suatu ketika itu Rasulullah kedatangan tamu di malam hari, dan ini tamu mau dijamu, mau diberikan makan, karena rupanya ini tamu kelaparan begitu. Maka beliau datang ke istri beliau, ditanya, adakah makanan yang bisa diberikan kepada tamu kita? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang bisa memberikan jamuan? Abu Talha mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Tapi Abu Talha belum kasih tahu istrinya, tapi dia bilang saya akan jamu dia. Maka pulanglah sampai kepada istrinya. Dia bilang kepada istrinya, bagaimana, adakah makanan? Nah, saya sudah janji mi Rasulullah mau dijamu ini tamu, ini tamunya Rasulullah. Dia bilang ada, tetapi hanya untuk makanan anak-anak kita. Abu Talha mengatakan, kalau begitu kasih tidur cepat, kasih tidur itu anak-anak. Dikasih tidur cepat, kemudian dipanggil itu tamu dan dimatikan lampu. Makanlah itu tamu, makan. Sambil Abu Talha dan juga istrinya ikut juga makan di situ. Tapi tidak ada makanan di piringnya, pura-pura seperti ada makanan. Akhirnya ini tamu makan dengan lahap, makan dengan lahap. Nah, habisi jamaah sekalian. Mungkin kalau kita bilang mati meja, ini tidak punya hati barangkali ini orang. Anak sudah tidur kelaparan, kita tidak ada di sisa. Akhirnya keesokan harinya, Masya Allah, Rasulullah ketemu dengan Abu Talha. Maka turunlah ayat itu, Quran surah Al-Hasyr, Quran surah 59 di ayat yang ke-9. Bahwasanya kamu itu, sampai turun ayat ini, lebih mengutamakan saudaranya. Padahal pada saat itu dia sangat-sangat membutuhkan jamaah sekalian. Bukan hanya itu saja, di perang Yarmuk, ada 3.000 sahabat yang bergelimpangan. Ada yang mati syahid, ada yang sudah dikena panah, pedang, parang dan lain-lain. Maka di situ ada kisah yang sangat menarik. Lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Apa itu? Ada 3 sahabat. Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Al-Ayyash bin Abi Rabi'ah. 3 sahabat ini tergeletak. Kemudian Haris bin Hisham meminta untuk diberikan air minum. Pada saat sudah datang itu sahabat mau dikasih minum, dia melihat Ikrimah itu sementara juga ngap-ngapan mulutnya, ingin minta dikasih minum. Dia tepis bibir daripada cerek tersebut, bibir daripada minuman tersebut, dan mengatakan, mungkin saudara saya jauh lebih membutuhkan daripada saya. Pada saat sudah mau dikasih minum Ikrimah bin Abi Jahal, dia lihat lagi Ayyash. Jangan saya kasih saja Ayyash itu, jauh lebih membutuhkan. Di tengah terik sinar matahari yang sangat panas, kehausan. Sesampai di situ itu sahabat pada saat sudah mau kasih minum, mati syahid, meninggal.
Maka dengan harapan yang demikian besar, masih ada Ikrimah dan Al-Haris. Datang ke Ikrimah, meninggal juga, mati syahid. Datang ke Al-Haris, meninggal juga. Ya Allah, inilah jamaah sekalian, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Inilah persaudaraan dalam Islam tersebut. Coba kita bandingkan dengan diri kita hari ini jamaah sekalian. Acara pernikahan. Ini minta maaf Ustaz, ini tradisi kampung kami di sini. Acara pernikahan. Ya. Masuk acara makan-makan. Maka berderetlah. Alhamdulillah di sini budaya antri Ustaz juga. Tidak ada yang saling menyalip. Kalau ada yang menyalip, ittaqillah innamal mu'minuna ikhwah, gitu ya. Maka yang paling depan dia ambil nasi, daging, dia balik ke belakang. Siapa suruh kau terlambat? Yang di belakang lihat-lihat, mati meja. Habis mie dagingnya. Maju lagi. Ih, ada ji ikannya. Tapi habis mie atasnya. Nah balik lagi. Masih jauh ini, masih jauh. Maju lagi. Ih, dibalik habis lagi. Oh masih ada matanya. Nah kau ciki lagi matanya jamaah sekalian di depan itu tidak punya hati memang orang di depan. Dia maju lagi. Akhirnya sampai di ujung, sampai di depan meja, tinggal ada Pak nasi dengan air-airnya dan keropok. Sambil dia mengambil nasi itu, ambil sayurnya sambil membanggakan diri, dia bilang apa? Justru ini yang paling banyak gizinya ini. Karena itu daging kan akan meresap turun gizinya ke air, dan inilah yang paling banyak gizinya. Ini kematian sahabat jamaah sekalian, kematian masih memberikan air tersebut. Ini jamaah sekalian yang mulia. Hijrah sahabat dari Mekah ke Madinah disambut dengan lapang dada oleh orang-orang Muhajirin Ansar, disambut mereka, Masya Allah. Tersebutlah sebuah kisah yang sangat indah. Abdurrahman bin Auf, ini minta maaf Ustaz, dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an. Masya Allah, setelah dipersaudarakan, Sa'ad langsung memegang tangan Abdurrahman. Ayo kita pulang ke rumah. Saudara dengan saya karena Allah. Sesampai di situ jamaah sekalian, Sa'ad mengatakan, wahai saudaraku, saya lihat kamu ini miskin sekali. Kamu bawa pakaian hanya yang ada menempel di badan. Tidak ada harta yang kau bawa dari kota Mekah. Begini sahabatku, saudaraku, saya punya harta yang banyak. Setengahnya saya akan kasih kamu dan setengahnya untuk saya. Luar biasa jamaah sekalian. Bukan hanya itu Abdurrahman, bukan hanya itu. Ku tambahi lagi. Saya lihat kamu ini Abdurrahman belum menikah. Inilah Ustadz, keprihatinan seorang ikhwah. Kalau melihat ada ikhwanya belum menikah. Tetapi terkadang kita hanya sekedar prihatin jamaah sekalian. Antum belum menikah? Iya Ustadz, kasihanmu itu. Maaf ini bukan bully ya, ini lanjutan daripada ini cerita ini. Jamaah sekalian, saat mengatakan, wahai Abdurrahman, saya lihat ini kau masih sendiri, masih jomblo. Saya mempunyai 2 istri Abdurrahman. Lihat kedua-duanya, yang mana menarik perhatianmu, saya akan ceraikan dia dan saya akan berikan kepada kamu. Luar biasa jamaah sekalian, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Bukan dia bilang 2 istriku Abdurrahman, ada yang tua dan ada yang muda. Ambil yang tua. Tidak. Tetapi apa? Keutamaan dibalas dengan keutamaan. Keutamaan dibalas dengan keutamaan. Apa kata Abdurrahman? Tidak. Hartamu untukmu, istrimu juga untukmu, wahai sahabatku. Cuma tolong sampaikan kepada saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana letaknya pasar. Abdurrahman bin Auf tipe orang yang tinggi keimanannya, tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ini jamaah sekalian. Jadi ini luar biasa persahabatan, persaudaraan dalam Islam. Makanya ini yang kita ingin dapatkan di lapis-lapis keberkahan ini.
Kenapa? Karena kita ini enak sekali ukhuwah, kebersamaan di majelis, pas di luar gontok-gontokan lagi jamaah sekalian. Apa organisasimu? Ini lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Gimana ceritanya? Makanya jamaah sekalian, yang namanya ukhuwah ini, adik siapa yang kasih foto itu? Setengah matinya dia cari ini foto, karena kebanyakannya ke samping, tidak pernah ke depan. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran bukan hanya kita diperintahkan saja untuk berukhuwah, tetapi diberikan juga jamaah sekalian bagaimana menjaga ukhuwah tersebut. So tidak ada disebutkan bagaimana definisi ukhuwah dalam Al-Quran, tidak, tapi diberikan contoh-contohnya bagaimana orang yang berukhuwah itu. Bahkan diberikan jamaah sekalian bagaimana rambu-rambu daripada ukhuwah tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, kenapa demikian? Karena orang yang suka ketemu itu terkadang terjadi reaksi yang positif dan terkadang terjadi reaksi yang negatif. Orang yang suka ketemu, orang yang suka bersilaturahim, kadang ada enaknya dan kadang ada tidak enaknya. Relawan muslim datang minta sumbangan, diterima dengan lapang dada. Datang kedua kalinya sudah berpikir-pikir itu orang, kayaknya cuma saya saja yang jadi objek ini. Datang yang ketiga, akhirnya ditutupkan pintu jamaah sekalian. Kenapa? Karena orang suka ketemu. Ibu saja di rumah suka ketemu suami istri, tidak selamanya bahagia jamaah sekalian. Ada juga mati musuhnya sedikit, moro-moronya sedikit. Itulah orang yang jarang yang suka ketemu. Beda yang jarang ketemu. Yang jarang ketemu baku rindu. Seperti Ustadz misalnya berangkat ke Makassar, Masya Allah, rindu istrinya jamaah sekalian. Tapi pas ketemu lagi ya, semakin rindu jamaah sekalian. Makanya cepat menikah yang lainnya. 1-0 ya. Jamaah sekalian yang mulia, coba lihat itu anak-anak kita tidak ketemu baku cari, mana kakakku? Pas ketemu baku banting jamaah sekalian. Nah kau baku cari tadi. Iya, kurang ajar sekali abah. Inilah yang terjadi jamaah. Makanya disebutkan kepada kita bagaimana rambu-rambunya. Jadi sebelum lapis-lapisnya kita dapat rambu-rambunya dulu gitu. Supaya tetap terjalin yang namanya ukhuwah. Bagaimana rambu-rambu ukhuwah itu? Jamaah sekalian yang mulia, sedikit lagi Ustaz ya, sedikit lagi. Ustaz bilang lebih bagus selesaikan supaya saya bisa cepat pulang. Jangan Ustaz, jauh-jauh kita datang Ustaz, masa dengarkan penceramah lokal ya. Penceramah tidak dikenal lagi ya. Siapa ini di atas ini? Ini jamaah sekalian, bagaimana rambu itu? Masya Allah, dalam Quran bukan hanya kita disebutkan bagaimana pentingnya ukhuwah, bagaimana pentingnya silaturahim, tapi kita juga disebutkan rambu-rambunya jangan sampai dilanggar. Yang pertama adalah, ini sudah dibacakan oleh Ustaz Said tadi di surah Al-Hujurat. Yang pertama adalah jangan suka memperolok-olok orang. Itu yang pertama. Karena kalau kita memperolok-olok orang, itu sebenarnya kita sudah memberikan genderang perang untuk putusnya silaturahim. Dikatakan dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan jauh lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Tapi anehnya Ustaz, lanjutan ayatnya, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairum minhunna, dan janganlah sekelompok perempuan, dikhususkan perempuan. Saya tidak tahu ini Ustaz, kenapa bisa begitu? Sekelompok perempuan, jangan suka memperolok sekelompok perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan jauh lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Ini yang pertama, jangan suka memperolok-olok. Kita beda suku, beda bangsa, beda bahasa, jangan kita memperolok-olok jamaah sekalian. Inna khalaqnakum min sakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita dijadikan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling memperolok-olok, tapi untuk saling kenal mengenal. Jadi ada istilahnya simbiosis mutualisme di situ dalam bersilaturahim. Karena orang yang suka bersilaturahim, Allah akan mudahkan rezekinya
dan memperpanjang umurnya. Jadi perbanyak silaturahim jamaah sekalian. Yang kedua adalah jangan suka mencelah, pacala-cala, jangan suka. Dikatakan dalam ayat tadi, wala talmizu anfusakum, jangan kalian suka mencelah. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Manusia itu berlebih kurang, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tidak senang orang dicela jamaah sekalian. Jangan mencela. Kita tidak senang dicela. Demikian pula orang lain. Adapun menyangkut tentang jomblo tadi, bukan mencela Ustaz. Itu motivasi untuk antum. Jangan sampai antum mengatakan itu nah cala maki lagi Ustaz ke. Siapa suruh terlambat? Jangan suka mencela. Sama bu ya, datang ke pengantin. Inilah mulut kita. Makanya banyak yang menjerumuskan orang masuk neraka. Mulut itu, mulut dan kemaluan. Datang ke pengantin, dicari yang mana ke pengantin laki-lakinya. Hitam jipenna. Memangnya kalau kau bilang hitam dia berubah jadi putih jamaah sekalian. Biar di laundry itu tetap hitam. Yang mana pengantin perempuannya? Wih, tidak serasinya. Masa perempuan cantik sekali laki-lakinya, ya Allah, apa urusan kita? Masuk acara makan-makan, yang tadi cerita itu dilanjutkan. Ambil nasi, ambil daging, ambil sayur. Mulai kayak ahli mencicipi makanan. Nasinya kerasnya, dagingnya kayak sendal, sayurnya asinnya. Lak busuk tonji jamaah sekalian. Lak busuk itu artinya habis, gitu ya. Habis. Temannya bilang, mana tadi makanan yang kau celah? Dia bilang, habis ki. Kenapa kau sambil celah sambil kau habiskan? Dia bilang apa? Lapar sekali kak. Jangan suka mencela jamaah sekalian. Makanya ikhwan, akhwat yang belum menikah. Tidak. Bukan bully ini, bukan bully ini. Anda dipersatukan dengan tali pernikahan. Sebelum Anda menikah, kesempatan untuk memilih-milih. Karena hidup adalah pilihan. Ini jamaah sekalian. Silakan memilih-milih. Hidup adalah pilihan. Dan itulah kelebihannya manusia dari makhluk yang lain. Cuman dua. Yang pertama adalah hanya manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Binatang tidak. Kita bisa pilih pak, ikan bakar, coto, apa. Kambing dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, rumput. Bayangkan kalau kambing mengatakan, bosan ya Allah makan rumput, sekali-sekali makan coto. Ustadz Imran makan coto ya, di sampingnya ada kambing jamaah sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Silakan memilih-milih, tapi yang kedua ingat, setelah Anda memilih, tanggung konsekuensinya. Berani makan yang pedis, berani kepedisan. Kenapa kok kepedisan? Nggak usah ditanya jamaah sekalian. Inikah kita biasa bertanya pertanyaan bodoh-bodoh jamaah sekalian? Wih pedisnya, nggak usah ditanya. Apakah yang kau makan? Gitu nggak usah, karena berani makan yang pedis, berani kepedisan. Makanya jamaah sekalian, setelah kita mendapatkan akhwat, setelah akhwat mendapatkan ikhwah sebagai pendamping dan pasangan hidupnya, maka berhentilah pada saat itu untuk memilih-milih. Terimalah pasangan Anda apa adanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini jamaah sekalian. Jadi ini yang menyebabkan banyak keluarga bercerai karena suka membanding-bandingkan. Pacarku yang dulu tidak begini. Kenapa kau tidak menikah dengan pacarmu? Sudah diambil duluan orang. Pacen itu. Ini jamaah sekalian. Jangan mencela gitu. Yang ketiga adalah jangan kita ini suka memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang buruk, sebutan yang jelek. Panggil dengan namanya, panggil dengan gelarnya kalau ada. Pak Daengana kalau bisa. Jangan panggil orang berdasarkan bentuk hidungnya, warna kulitnya. Awas kok, kecap lewat. Sakit jamaah sekalian. Jangan. Ya, aduh Ustadz. Mau kemana Ustadz? Kawal Ustadz itu. Jangan panggil orang dengan sebutan-sebutan yang buruk. Yang keempat, jangan kita ini suka berprasangka buruk kepada orang. Berprasangka buruk. Ada kulkas tetangga baru, cicilan gitu. Ada mobil baru, dari mana lagi dia dapat kalau bukan itu? Saya kadang bilang, kalau kita baik dengan tetangga, harta tetangga harta kita juga.
Kalau kita baik, datang kulkas baru, alhamdulillah Bu, tahu ada kulkas barunya, saya turut bersuka cita. Kita tidak punya kulkas, masuk ke rumah, ambil botol ABC, kasih masuk air. Ibu bisa dites-tes freezernya. Kulkas tetangga, kulkas kita juga, jamaah sekalian. Berprasangka baiklah gitu, berprasangka baik. Jamaah sekalian yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah jangan suka mencari-cari kesalahannya orang. Wala tajassasu, dalam ayat disebutkan. Jangan suka cari-cari kesalahan. Manusia itu berlebih kurang, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau kita cari kekurangannya, begitu banyak jamaah sekalian. Begitu banyak. Tapi bukan kita ditunjuk untuk mencari-cari kesalahannya orang. Wala tajassasu. Tapi saya biasa ingatkan ya di jamaah, tolong Bu, Pak, kalau pulang dari pengajian ini dengan materi ini, pada saat kita pulang tidak bawa SIM, STNK, tidak pakai helm, ditahan dengan polisi. Mana SIM? Tidak ada. Mana STNK? Tidak ada. Lantas Anda mengatakan, Pak Polisi, saya baru-baru dari pengajian dekapan ukhuwah, berlapis-lapis keberkahan. Kata Ustadz di situ, jangan suka mencari-cari kesalahannya orang. Dia bilang polisinya, siapa yang bilang itu? Ustadz, lewat pakai pena. Memang tugasnya itu jamaah sekalian. Bawa helm, ditanya SIM, kasih lihat, STNK kasih lihat, WC kiri, WC kanan, kunci pentil juga dicari jamaah sekalian. Itulah, itu tugasnya polisi. Jadi jamaah sekalian, disebutkan kita rambu-rambunya supaya kita tetap berukhuwah bersama. Bahkan Rasulullah menyebutkan, man ahabba ayyubasata lahu rizkahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, perbanyak silaturahim. Perbanyak silaturahim. Semakin banyak teman kita, semakin banyak lapangan rezeki kita. Cuman inilah kita manusia. Masuk ke ruangan, lihat, langsung naik antena kita. Siapa temanku di? Dapat, oh teman SD, duduk di situ cerita ngobrol lama. Akhirnya dia tidak mendapatkan teman yang baru. Padahal begitu banyak orang-orang yang lain yang belum dia kenal. Andaikan dia kenal, bisa dia mendapatkan rezeki jamaah sekalian. Makanya kalau masuk ke sebuah ruangan, naik antena, lihat yang mana bukan kenalan saya. Bu, ibu yang duduk di sini pasti kenalannya di samping biasanya ya. Cari yang bukan kenalan. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Dari sini. Ngobrol, dia bilang, saya kena asam urat. Kebetulan saya bawa obat ini. Dapat rezeki jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita berukhuwah, karena kita bersilaturahim. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, dan ini bisa dilihat dalam hadis Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-35. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabagadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yakzibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadri salasa marrat. Bihasbimri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling tipu menipu. Janganlah kalian saling benci membenci, dan janganlah kalian saling belakang membelakangi. Janganlah seseorang membeli di atas pembelian orang lain atau menjual di atas penjualan orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, janganlah kita melamar di atas pelamaran orang lain. Jadi kalau orang sudah dilamar, jangan kau lagi ikut di situ. Jangan sampai kau bilang, kalau dia laki-laki, saya juga laki-laki. Ya sudah, tanya dulu, sudah dilamar ukhti? Sudah. Kalau begitu, saya cari jalan yang lain. Gitu, life is a choice, gitu ya. Ya mas sekalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa? Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu. Tidak boleh kita menzoliminya.
Tidak boleh kita membiarkannya, tidak boleh kita mendustainya, dan tidak boleh kita menghinanya. Takwa itu di sini kata Rasulullah, dan menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah menyebutkan bihasbimri'im minasyarr, cukuplah dosa besar manakala kita menghina saudara kita. Setiap muslim atas muslim yang lainnya ada 3 yang haram, tidak boleh dilanggar tanpa hak. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Coba bayangkan jamaah sekalian, inilah ukhuwah tersebut. Mudah-mudahan lapis-lapis keberkahan dari ukhuwah ini kita bisa dapatkan daripada ustadz kita. Masih mau saya berbicara jamaah sekalian, tapi saya harus menahan diri karena saya juga ingin mendengarkan ceramah dari ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini Allah menuntun langkah kita untuk menyimak ilmu dari guru kita yang mulia, Ustadz Askar Yaman. Maknanya nama beliau ini luar biasa, tentara Yaman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Yaman, al-iman yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu bertaut dengan negeri Yaman, dan hikmah, kebijaksanaan, senantiasa juga bersambung dengan negeri Yaman dan orang yang pakai nama Yaman. Dan sudah kita saksikan dan simak tadi semuanya. Bersyukur juga berjumpa dengan saudara-saudara saya nasyid Launun. Baru saya tahu bahwa ada kepanjangannya yang lain, Launun, lawakannya aja agak majnun gitu. Luar biasa, menakjubkan apa-apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana cara menyampaikan pesannya, mengemas pesannya, dan juga suara-suaranya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh Ustadz Sa'id Al-Faqih telah disyarah dengan indah oleh Ustadz Askar Yaman, dan kita mendapat pelajaran agung. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Di dalam makta ini, penggalan ini, ada 2 pelajaran penting. Satu, bahwasanya iman kita, takaran yang menjadi pengukurnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam letakkan dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Makta ini pelajaran keduanya, bahwasanya hendaknya setiap hubungan yang kita jalin di dunia, agar dia bermakna di sisi Allah dengan berbagai macam limpahan karunia, berlapis-lapis berkah, harus didasarkan di atas iman. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Makta ini pelajarannya yang pertama, bahwasanya berukhuwah bukan berarti tidak
ada masalah. Berukhuwah justru adalah menyelami berbagai persoalan yang akan kemudian mendewasakan kita dan menambah nikmat Allah dalam lapis-lapis keberkahan itu. Yang kedua, dari makta ini pelajarannya adalah bahwasanya yang paling mulia ketika ada yang berselisih, maka adalah yang mendamaikan. Makta yang ketiga, ayat ini berbunyi, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian semua mendapatkan rahmatnya. Di sini Allah memberikan satu penekanan agung bahwa rahmat Allah dijemput dengan takwa, sedang takwa kepada Allah dijemput dengan ibadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah meminta kita untuk menjadi hambanya, mengabdi kepadanya, beribadah hanya untuknya supaya kita bertakwa. Dan dengan takwa itulah kita menjemput rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya amal ibadah tidak akan cukup, bahkan hanya untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Maka sesungguhnya iman dan amal saleh kita menuju ketakwaan kita tujukan untuk menjemput rahmat-Nya Allah. Dengan rahmat-Nya itulah kita berhak atas ridha dan surganya. Ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Bahwa takaran ukuran keimanan kita diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Iman itu memang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpengertian tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati sepenuh keyakinan, melafalkan dalam bentuk ikrar persaksian dengan lisannya, dan membuktikan keyakinan itu dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Tapi Al-Ghazali mengatakan di hati dia tersembunyi, di lisan ada orang yang bisa berdusta. Dalam amal perbuatan ibadah ada manusia-manusia yang berpura-pura. Maka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meletakkan ukuran-ukuran keimanan itu pada kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Satu lapis-lapisnya, seorang mukmin itu paling rendahnya adalah aman bagi sesamanya. Al-mu'minu man amina ghairuhu min lisani wa yadayhi. Seorang mukmin itu orang yang sesamanya aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Maka menjadi mukmin berarti menjadi seorang yang manapun pergi, dia menghadirkan rasa aman. Ini lapis-lapis keberkahan pertama seorang mukmin, bahwa dia bukan bahaya, bahwa dia bukan madarat orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in disifati Allah dengan kalimat yang indah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Maka Al-Alama As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan, sesungguhnya mukmin sejati tidak menyukai peperangan, tidak pernah menyukai peperangan seperti Rasulullah dan para sahabat. Tetapi mereka diikat oleh satu kaidah penting, bahwa boleh jadi yang tidak mereka suka itu dalam kondisi-kondisi tertentu baik bagi mereka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang sedang kita suka berdampak buruk, dan boleh jadi yang kita tak suka membawa kebaikan. Maka kebencian mereka terhadap perang, ketidaksukaan mereka terhadap perang kalah kepada cinta mereka kepada Allah. Allah yang menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang menyatakan bahwa Dia yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Mukmin pada hakikatnya seorang yang menghadirkan rasa aman
Maka bahkan dalam hubungan yang paling dekat, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'di jarah." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dibicarakan iman kepada Allah, kepada hari akhir, ukurannya fala yu'di jarah, jangan sampai menyakiti tetangga. Ditanya beliau dalam satu kesempatan, apa itu menyakiti tetangga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, rasanya tidak sampai ke lidah mereka. Kalau yang seperti itu saja menyakiti, bagaimanakah perilaku-perilaku yang lain? Aman. Ini lapis keindahan iman seorang mukmin yang dia tebarkan, pendarkan kepada sesama. Batas minimalnya di situ. Lebih tinggi dari itu, bagaimana dia menyebarkan kenyamanan, keramahan. Maka Rasulullah menekankan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ada sedekah yang setiap orang bisa melakukannya tanpa harta sekalipun, dan kadang-kadang nilainya priceless, tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Bagaimana jika senyum Anda ternyata menerbitkan harapan pada orang yang putus asa? Bagaimana jika ternyata senyum Anda memberitahu seorang yang hendak bunuh diri bahwa tidak semua orang jahat kepadanya, bahwa di dunia ini masih ada orang baik, bahwa masih ada harapan untuknya di masa yang akan datang. Nyaman yang dihadirkan, senyum jalannya. Dan Rasulullah menyatakan jangan remehkan perbuatan sekecil apapun, amal saleh sekecil apapun, meskipun itu hanya talaqatul wajh, berwajah manis, tanpa gula, tanpa pemanis buatan, di hadapan saudara. Dan kenyamanan itu dihadirkan juga di dalam pembicaraan. Sehingga Nabi SAW lagi-lagi menyatakan tentang ukuran iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik. Yang baik. Baik itu tidak cukup hanya benar. Karena benar, kalau diungkapkan terang-terangan, hei hitam, itu benar mungkin. Benar. Masya Allah, engkau begitu manis. Kenapa? Kayak kecap warnamu. Itu benar. Tetapi kalau menyakitkan, maka Rasulullah pernah menyatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, engkau di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Kenapa? Mengatakan kepada Sayyidina Bilal, hai anak budak hitam. Benar Bilal anak budak hitam, tetapi mengatakan begitu, engkau di dalam dirimu masih terdapat jahiliyah. Kalau benarnya itu adalah fakta, data tentang seseorang yang valid, sahih, sudah terverifikasi bahwa dia memang begitu, tetapi lalu kita membicarakannya berdua dengan orang lain. Sementara andai si bersangkutan hadir, dia kalau itu dibicarakan, maka saking tidak baiknya hal yang benar ini, Allah menyebutnya dalam kata-kata yang tadi disebutkan oleh Ustaz Sa'id Al-Faqih, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Memangnya salah seorang di antara kalian suka dia memakan daging saudaranya yang sudah jadi mayat, membangkai, busuk, berbelatung, bernanah, menjijikkan, baunya anyir. Pasti kalian tidak menyukai hal yang semacam itu. Itu benar. Maka khairan, kata para ulama, tidak cukup hanya benar isinya, tapi juga harus indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang benar, isinya indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, auliyasmut. Alternatif terbaiknya adalah diam. Ini tidak ada pertentangannya dengan satu hadis yang sangat populer menjadi ungkapan umum orang Indonesia. Dan sayangnya menjadi hujjah pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yaitu, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kita tidak adil pada hadis ini sebab kita tidak menyimak secara lengkap. Dalam periwayatan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, lengkapnya hadis ini bicara tentang
Seorang pedagang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada nabinya, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku membeli barang, sampelnya bagus, ku bayar tunai pesanannya banyak. Begitu barangnya datang tidak langsung kuperiksa. Ketika kuperiksa ternyata tidak sama dengan sampelnya, tidak sama dengan contohnya, barangnya jelek, beraib, bercacat. Sementara yang menjualnya kepadaku sudah pergi entah kemana. Bagaimanakah aku ya Rasulullah? Apakah aku diizinkan untuk menutupi cacat aib barang itu ketika menjualnya kembali? Sehingga dengan demikian minimal sajalah aku balik modal. Atau aku harus membuka cacatnya, aibnya, menjelaskan kepada konsumen. Dengan begitu aku akan rugi besar, bahkan nyaris bangkrut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar, meskipun pahit. Iktibarnya, pertanyaan pentingnya adalah, ini pahitnya pertama-tama buat siapa? Buat yang mendengar atau buat yang mengatakan? Untuk yang mengatakan, yaitu agar dia mengatakan yang benar dengan jujur tentang dagangannya itu, yang itu akan berakibat ruginya, tetapi rugi itu akan sangat sementara, sebab ketika dia dikenal sebagai pedagang yang jujur, masa depannya akan cerah. Tetapi kalau dia nekat untuk berdusta, maka dia akan dikenal sebagai pedagang penipu yang tidak akan lagi mendapatkan masa depannya. Maka yang jujur ini bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga akan sangat dekatnya. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, kita kadang-kadang memperkosa hadis ini dengan memaknainya, katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Kita tidak memaknainya dengan benar, sebab hadis itu mengatakan katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Ini tuntutan kejujuran bagi kita, bukan tuntutan kepada kita untuk mengatakan segala yang kita yakini benar. Kalau itu membuat telinga merah, kalau itu membuat wajah panas, kalau itu membuat mata menangis, kalau itu membuat orang sakit. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mengatakan yang benar pada saat yang tepat. Dengan cara yang indah. Tidak asal bicara, katakan yang benar, meskipun pahit. Karena kenyamanan ada lapis keberkahan, pancaran keindahan iman seorang mukmin dalam kualitas hubungan yang dia bangun dengan sesamanya. Maka Rasulullah bahkan bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, aku jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah untuk apa? Untuk dia yang bisa menahan dirinya dari mira, berbantah-bantah, berdebat-debat, meskipun dia benar. Meski benar, kalau dia tahan dirinya dari berbantah-bantah, berdebat-debat, Rasulullah jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah. Dan aku jaminkan sebuah rumah di tengahnya surga untuk yang menahan diri dari dusta meskipun sedang bercanda. Dan aku jaminkan sebuah rumah di atasnya surga untuk yang berakhlak mulia dalam keadaan apapun juga. Dalam riwayat Ahmad lebih indah lagi, Rasulullah SAW bersabda, aku jaminkan sebuah rumah di surga yang bawah untuk siapa? Orang yang menahan diri dari mirak meskipun dia salah. Kalau dia salah, menahan diri dari berbantah-bantah, surga juga. Dan aku jaminkan sebuah rumah di surga yang atas untuk siapa? Dia yang menahan diri dari mirak, berbantah-bantah, berdebat-debat kalau dia benar. Karena apa? Kadang ada waktu yang harus ditunggu, ada kesempatan yang harus dipilih, ada suasana yang harus didesain hanya untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak harus saat itu juga. Kenyamanan yang dihadirkan oleh seorang mukmin. Yang ketiga, manfaat. Pancaran lapis keberkahan iman seorang mukmin dalam kualitas hubungannya dengan sesama adalah manfaat. Maka Allah ketika memberikan umpama tentang kalimah thayyibah, daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah menyebutkan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon baik. Pohon baik itu cirinya satu, asluha thabit. Akarnya kokoh menghunjam, akidahnya benar dan lurus. Wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya menggapai ke langit. Ibadah-ibadahnya agung, dia tata dalam keseharian dengan disiplin yang indah. Salatnya 100 rakaat sehari.
puasanya 200 hari setahun. Misalnya begitu. Wa hafiz sama, sehingga dia dikenal di langit oleh para malaikat karena ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak cukup hanya itu. Ada ciri ketiga dari pohon yang baik. Dan saking pentingnya yang ketiga ini, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla memisahkannya. Tidak digabung di ayat ke-24, tapi diletakkan di ayat ke-25 di surah Ibrahim. Kalimatnya, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya tiap musim dengan izin Rabbnya. Sebentar, kalau memberi buah, bahasa Arabnya bisa tu'ti samarataha. Apa bedanya tu'ti samarataha dengan tu'ti ukulaha? Syed Qutb dalam Fidhil Quran mengatakan, kalau tu'ti samarataha, memberi buah, katakan ini buah mangga, meskipun sebenarnya apel. Saya kalah lucu dari Launun. Katakan ini buah mangga, lalu kita lempar ke wajah orang. Set, kena, plop, kemudian kita, maaf ya, itu saya kasih mangga. Itu masih bisa disebut pohon itu, kalau menjatuhkan mangga kena kepala orang, masih bisa disebut tu'ti samarataha. Tetapi disebut tu'ti ukulaha, kata Syed Qutb rahimahullah ta'ala, jika dia memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling manis rasanya, paling lembut teksturnya, mengupasnya dengan hati-hati, memotongnya kecil-kecil, menusuknya dengan garpu, menyuapkannya kepada orang yang memerlukan sambil tersenyum dengan senyuman terindah, tertulus yang disaksikan oleh jagat. Silakan. Ini baru disebut sebagai tu'ti ukulaha. Kemanfaatan yang dihadirkan seorang mukmin bukan cuma soal buahnya. Kalau cuma soal buahnya dilempar bisa. Tetapi bagaimana dia wujud dalam manfaat yang paling indah. Dalam manfaat yang paling berkesan. Dalam manfaat yang paling merasuk di hati. Dengan ikhtiarnya itu. Ini kualitas hubungan manfaat yang dibangun oleh seorang mukmin. Aman, nyaman, bermanfaat. Iman itu terbukti dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Itu lapis-lapis keberkahannya iman. Pokok pikiran kedua dalam makta kalimat innamal mu'minuna ikhwah adalah bahwasanya hendaknya seluruh hubungan yang kita jalin di kehidupan ini hanya didasarkan iman. Sebab yang tidak didasarkan iman dan tidak ada takwa di dalamnya, semuanya akan berubah menjadi penyesalan, bahkan juga permusuhan. Allah mengatakan di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang akhilla itu yang dekat hubungannya, akrab cintanya, mesra sayangnya, para kekasih. Pada hari itu kata Allah, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Semua yang bercinta-cintaan di dunia, semua yang berkasih-kasihan di dunia, semua yang bersayang-sayangan di dunia, semua yang bermesra-mesraan di dunia, pada hari itu kata Allah, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Pasti, kecuali orang-orang bertakwa. Perhatikan semua hubungan Anda. Bayangkan bahwa semua hubungan itu akan menjadi permusuhan. Kecuali kalau kita jalin di atas iman, kalau kita jalin di atas takwa. Salah satu penyesalan yang sangat membahana kelak di hari itu diucapkan oleh seorang hamba, direkam oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Dia berteriak, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai binasa aku, celaka aku, andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai kawan akrabku, sebagai teman dekatku, sebagai sahabat mesraku. Kalimat ini, ayat ini, kata Imam Asyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, turun tentang dua orang yang sangat dekat, akrab hubungannya. Satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang satu namanya Ubay bin Khalaf. Antara Uqbah dan Ubay, sejak kecil, teman sepermainan, dekat, akrab. Ketika gede, satu geng, remaja,
Satu klub. Mungkin bikin nasyid juga waktu itu gitu ya. U2, Uqbah and Ubay gitu. Kemudian ketika menikah dengan kakak beradik. Sehingga mereka beriparan. Kompak selalu, apa kata Uqbah, itu kata Ubay. Di mana ada Uqbah, di situ ada Ubay. Sampai suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'ayth berjalan di dekat Ka'bah ketika Nabi SAW sedang salat dan membaca Al-Quranul Karim dengan jahar. Menyimak Al-Quran, Uqbah tertegun. Hatinya dicekam satu perasaan aneh. Dia takjub mengatakan ini bukan kata-kata manusia. Tidak mungkin Muhammad membuat yang seperti ini. Bawahnya begitu kokoh, buahnya begitu manis. Kalimat-kalimat Muhammad ini pastilah memang kalimat kebenaran. Terketuk cahaya hidayah pelan-pelan terbit di hatinya. Tetapi tiba-tiba saja cahaya itu kena gerhana. Gerhananya berbunyi, kalau Islam, kalau nggak sama Ubay nggak seru. Kalau nggak sama Ubay nggak asyik. Lalu dia temui, dia cari Ubay. Ternyata Ubay ada di Darun Nadwah di sisi lain Masjidil Haram, tempat kongkonya orang-orang Quraisy. Begitu Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk, Ubay bin Khalaf memalingkan wajahnya menghadap ke arah dinding. Uqbah bertanya, ada apa saudaraku? Kenapa engkau tidak menyambutku seperti biasa? Kenapa kau palingkan wajahmu dari aku? Kata Ubay, mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Ini kalimat putus yang lebih romantis daripada lo, gue, en. Mulai hari ini wajahku haram bagi wajahmu. Kata Uqbah dengan terkejut, ada apa? Kenapa bisa demikian? Aku tahu kau baru saja mendengarkan Muhammad, tersihir oleh kata-katanya, lalu bermaksud ikut agamanya, mengkhianati nenek moyang kita, menghinakan tuhan-tuhan sesembahan kita. Kata Uqbah, begitu mendengar reaksi yang sangat negatif ini, enggak kok. Kata Ubay, jangan bohong padaku. Bahkan semua yang ada di hatimu, hatiku mengetahuinya. Akhirnya Uqbah menguatkan jawabannya, sumpahnya, ketakutannya akan kehilangan teman yang begitu dekat dan saling mendukung. Dia mengatakan, aku bersumpah, aku tidak akan masuk agama Muhammad selama-lamanya. Kata Ubay sambil melirik, buktikan kalau begitu. Apa yang harus kubuktikan? Lakukan sesuatu yang membuat hatiku ridha. Baik, kata Uqbah. Dia pergi ke tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy. Dia ambil wadah besar. Dia masukkan isi perut unta yang baru saja disembelih, yang busuk menjijikkan. Dia bawa ke dekat Nabi SAW. Ketika beliau SAW sedang sujud, dia tumpahkan itu ke kepala dan punggung beliau SAW. Orang celaka ini kelak di akhirat akan berteriak, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Mungkin hubungan-hubungan kita tidak se-ekstrim itu, tetapi layak untuk diperiksa. Apakah dia sudah, aku mencintaimu karena Allah, dengan cara yang diridai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Hanya yang seperti ini yang akan berlapis-lapis keberkahan. Satu, dia tanda manisnya iman. Dua, Allah memberikan naungan. Ketiga, tiada naungan kecuali naungannya. Tiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang saling cinta karenanya mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang bahkan nabi dan syuhada pun akan cemburu karenanya. Empat, kebersamaan imani membawa kita, menjaga kita untuk selalu berada dalam keadaan baik. Ketika Allah berfirman tentang 3 orang yang taubatnya ditangguhkan karena tidak ikut perang Tabuk di surah At-Taubah, maka Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian ayat itu dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang benar. Karena bersama orang-orang benar menjaga kita untuk tetap berada di orbit kebenaran. Yang tertinggi dan terindah dari itu adalah cinta karena Allah. Membawa kita kepada satu titik kedudukan yang tidak akan dicapai hanya dengan mengandalkan amal pribadi kita. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiranya kiamat datang? Nabi SAW menjawab, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya?
Orang itu mengatakan, la syai' ya Rasulullah, illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Tidak ada ya Rasulullah, kecuali bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi tersenyum kepada orang ini, mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Yang menarik lagi adalah keterangan perawinya. Anas bin Malik mengomentari hadis ini dengan kata-kata, ini hadis yang sangat membahagiakanku. Kalau ada orang yang mau menukar kata-kata Nabi SAW ini dengan emas sepenuh bumi dariku, tidak akan kuberikan padanya. Kenapa? Kata Anas bin Malik, sebab amalku, ibadahku, salatku, qiyamul lailku, sedekahku, jihadku, tilawah Qur'anku, semua ibadahku tidak ada seujung kuku Umar, tidak ada seujung kuku Abu Bakar, apalagi Nabi SAW. Tapi kata Anas bin Malik sambil mencucurkan air mata, tapi aku mencintai mereka. Maka dengan cinta itu aku masih punya harapan bahwa kelak di surga Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka. Lapis keberkahan karena cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang meloncatkan kita melampaui semua amal kita. Nabi SAW membuat cemburu para sahabat pada suatu hari ketika beliau mengatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami di sini ada di sisimu. Mengapa engkau rindu? Kata Nabi, bukan, bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Siapa? Itu ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah. Kata para sahabat dengan nada cemburu. Maka Nabi SAW mengatakan, ikhwan-ikhwanku adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mengimani apa yang aku bawa. Beriman kepadaku seperti iman kalian kepadaku. Mengamalkan sunnah-sunnahku seperti kalian mengamalkan sunnah-sunnahku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Nabi SAW. Innamal mu'minuna ikhwan. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang disayang Allah, maktaknya berbunyi, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Hakikat berukhuwah bukan meniadakan masalah. Kenapa? Karena tadi wakunu ma'as sadiqin, bersamalah orang-orang yang benar. Kadang-kadang bersama orang yang benar memang lebih berat daripada bersama orang-orang yang salah. Kadang-kadang orang-orang yang benar lebih menjengkelkan daripada orang-orang yang tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak benar, kalau kita mengikuti hawa nafsu, mereka turut menyemangati hawa nafsu kita. Karena orang-orang yang benar, justru sebaliknya, dia tidak terima ketika kita melihat kita mengikuti hawa nafsu. Dia cerewet, dia bawel, dia suka mencampuri urusan, dia menasehati, dia memberi masukan. Orang-orang yang tidak benar mendukung segala yang menyenangkan kita meskipun menabrak apa-apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang benar memastikan agar kita selalu berada di jalan benar, kadang-kadang dengan kasar, kadang-kadang dengan nohok, kadang-kadang dengan jelek. Ini hakikat kebersamaan dengan orang-orang yang benar. Maka indah sekali hatta seorang nabi dikatakan kepadanya di surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini Allah bicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepadanya, sabarlah hai Muhammad terhadap dirimu itu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hari semata-mata mengharap wajahnya, ridhonya. Bayangkan Rasulullah yang manusia akhlaknya terbaik disuruh sabar menghadapi para sahabatnya yang itu juga kumpulan manusia dengan akhlak terbaik. Lah kita yang bukan nabi bergaul dengan yang semacam launun gitu. Bergaul dengan yang semacam kita semuanya di sini yang jauh dari akhlak para sahabat. Bukankah kesabaran itu jauh lebih kita perlukan? Karena bersama itu pasti lebih berat. Orang kalau mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Tapi pasti lebih lambat perjalanannya pergi bersama itu daripada kalau jalan sendiri. Kenapa? Baru jalan 5 menit, sudah ada yang minta turun dong, mau buang air kecil.
5 menit kemudian turun dong beli es krim. 5 menit kemudian turun dong buang air kecil juga. Kenapa nggak tadi? Kerasanya sekarang disuruh tadi. Akan lama. Dan itulah kenapa semua kebersamaan akan selalu membutuhkan kesabaran. Hatta bahkan kebersamaan dengan orang-orang benar. Dan bahkan di antara orang-orang terbaik bukan berarti tidak ada masalah. Akan ada masalah di antara mereka. Hatta antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya tuh ambil satu contoh yang sangat masyhur. Bagaimana perasaan Anda kalau orang yang paling Anda sayangi berdiri di depan Anda untuk melindungi orang yang paling Anda benci? Itu dialami Nabi SAW. Inilah Utsman bin Affan, orang yang sangat disayang. Utsman yang ketika perang Badar, Utsman tidak usah berangkat, tungguilah istrimu. Utsman yang setelah Ruqayyah wafat, Utsman, maukah engkau menikah dengan Ummu Kulthum? Utsman yang ketika di Hudaybiyah beliau diutus ke Makkah. 3 hari tidak ada kabar berita. Dikabarkan bahwa Utsman dibunuh. Nabi SAW dengan mata merah membentangkan tangannya di bawah pohon di Hudaybiyah itu. Mengatakan ini adalah tangan Utsman. Berbayatlah kepadaku. Yang disebut sebagai bayatul ridwan. Orang yang sangat disayang. Orang yang sangat disayang Rasulullah ini punya saudara sepersusuan. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Siapa dia? Dia masuk Islam pada suatu ketika, datang ke Madinah. Di Madinah hanya beberapa hari meskipun sempat jadi penulis wahyu. Tiba-tiba murtad pulang ke Makkah. Lalu dia bocorkan semua rahasia pertahanan Madinah. Lalu dia menjadi provokator dari perang yang paling menyusahkan kaum muslimin Madinah. Yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka ketika Fathul Makkah, Rasulullah mengatakan ini orang masuk daftar hitam. Ketemu dimanapun, hatta ketika dia bernaung di bawah tirai Ka'bah, bunuh di tempat. Tidak ada ampun bagi pengkhianatan yang sampai sejahat itu kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan gegap gempita takbir mereka, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bersembunyi di sebuah sudut kota. Dia cari-cari di mana Utsman bin Affan. Begitu dia lihat sosok Utsman yang tinggi jangkung, tapi runduk. Dia dekati, langsung dia genggam tangannya. Lalu dia mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, engkau sebagai saudara persusuanku harus melindungi aku dan menyelamatkanku. Memohonkan ampun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman itu orangnya gak enakan. Anda bisa bayangkan kayak apa perasaan Utsman. Dilema pada saat itu. Galau. Apa tadi gegana? Gelisah, galau, merana. Tapi kalau ini tidak merana. Galau, luar biasa. Dan Utsman dengan berkeringat dingin menghadap Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya mohonkan ampunan kepadamu untuk Abdullah bin Abi Sarh. Nabi diam, lama sekali. Digambarkan oleh para penulis sirah, saat itu andai ada rambut jatuh kedengaran suaranya. Hening sekali, lama. Dan Rasulullah tidak segera bicara. Dan Utsman tetap diam, berkeringat dingin, bercucuran. Malu sekali meminta yang seperti itu kepada Nabi. Tetapi dia tetap lakukan untuk saudara sepersusuannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya. Lalu kemudian Utsman segera menarik pergi Abdullah bin Abi Sarh. Ba'da itu ternyata Nabi bersabda, Falola. Aduhai kenapa tidak ada? Aduhai kenapa tidak ada? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, tidak ada apa ya Rasulullah? Kenapa selama aku diam tadi, yang lama sekali itu, kata Nabi SAW, tidak ada salah seorang di antara kalian yang berinisiatif untuk maju kemudian memenggal lehernya. Jadi Rasulullah itu diam lama nunggu ada sahabat yang inisiatif, gitu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa tidak kau beri isyarat? Kenapa enggak kasih kode? Kata Nabi SAW, ya Umar, sesungguhnya seorang Nabi diharamkan untuk berkhianat meskipun hanya dengan lirikan matanya. Maka kemudian Rasulullah mendoakan semoga keislamannya baik. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan itu. Kenapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh di masa Sayyidina Utsman akan menjadi panglima dalam Futuhat Afrika.
Maka kalau hari ini di Nigeria ada 70 juta muslim, di Mauritania ada sekian, di pedalaman-pedalaman yang dulu disebut sebagai pedalaman suku barbar, itu ada begitu banyak muslim. Allah Azza wa Jalla semoga melimpahkan pahala kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, dan tentu saja yang mengampuni Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Rasulullah, dan juga yang memintakan ampunan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada masalah. Makta kedua ini, pelajaran keduanya adalah yang paling mulia ketika ada masalah satu sama lain adalah yang mengupayakan perdamaian. Sampai-sampai diizinkan, diberikan dispensasi bagi satu yang mendamaikan dua muslim yang berselisih untuk berdusta. Bang, dapat salam dari abang itu. Masa? Iya bang, serius bener. Kesana juga ngomong, bang dapat salam dari bang itu. Nggak percaya saya. Serius bang, Masya Allah. Dia tuh kangen sama abang. Lalu hari berikutnya karena belum damai juga bilang, bang nanti malam ada waktu kosong. Ada. Diundang makan bang. Sama siapa? Beliau katanya mau traktir abang. Rindu pengen traktir abang. Ngomong sama yang sini begitu. Ngomong sama yang sana juga sama. Bang nanti malam ketemu ya bang jam 7 malam. Sholat isya bareng di masjid ini. Terus habis itu di rumah makan ini. Beliau mau jamu abang. Rindu jamu abang katanya. Masa iya? Datang aja bang. Datang dua-duanya. Masih kaku tapi kemudian mencair. Seiring bicara, seiring makan. Tiba saatnya membayar. Siapa bayar? Kata yang mentraktir, kata orang yang mendamaikan, bang sudah dibayar sama beliau. Kata beliau nggak boleh bilang-bilang, tapi ini saya bilang sama abang. Sama sini juga sudah dibayar sama beliau bang, tapi beliau bilang jangan bilang-bilang sama abang. Padahal yang bayar dia. Betapa besarnya pengorbanan orang yang mengislahkan. Dan betapa besar kemuliaannya orang yang mengislahkan. Demikian. Ada satu masa di awal Orde Baru. Ini contoh dari Nahdlatul Ulama. Kiai Subhan ZE dan Kiai Idam Khalid rahimahullah ta'ala itu sampai di koran, yang satu ketua umum Tangfidiyah PBNU, yang satu sekretaris Tangfidiyah. Ini perbedaan pendapatnya meruncing tajam bahkan sampai bantah-bantahan di media. Ini membuat para ulama sepuh, ulama tua, senior prihatin. Kok bisa sampai kayak begitu? Lalu Kiai Maksum Lasem, salah seorang tokoh senior, ayah dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, memanggil Kiai Bisri Mustafa Rembang. Sri, kata beliau, Mbok ya diikhtiarkan supaya Subhan sama Idham itu damai. Saya nggak bisa Pak Kiai, orang itu kan yang bisa mendamaikan yang sepuh-sepuh. Sebenarnya Kiai Bisri bukan tidak mau mendamaikan, tetapi beliau melihat perpecahan di antara keduanya, perselisihan di antara keduanya, ini mungkin disengaja atau minimal bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto baru naik, belum jelas kebijakannya seperti apa untuk umat Islam nanti. Kalau ini tampak berseberangan, maka kalau satu dipukul, minimal satu jadi sekoci. Menyelamatkan organisasi. Saya enggak bisa Kiai. Yang bisa kan yang sepuh-sepuh, mendamaikan yang muda. Kata Kiai Maksum, enggak. Yang tua-tua enggak bisa, ini harus kamu. Soalnya ini harus pakai akal-akalan. Lah kamu kan pinter akal-akalan. Maka Kiai Bisri menyusun sebuah akal-akalan. Dibelinya satu peti sirup kawis, minuman khas Rembang. Dan dibelinya satu kerat 7up. Minuman ringan yang ada pada saat itu. Anak kecil bacanya jup, tulisannya 7 sama up gitu ya. Kayak huruf 7 up. Nah, yang satu santri disuruh pergi ke Kiai Idam Khalid. Mengantar sirup kawis buatan
Rembang itu kepada Kiai Idham Khalid. Diberi pesan santri ini, katakan dari Pak Subhan ZE minta tanda terima. Diantar oleh santri, kemudian Kiai Idham Khalid membuat tanda terima seperti itu. Alhamdulillah telah terima dari Pak Subhan ZE 1 peti sirup kawis. Jazakumullahu khairan katsira tertanda Idham Khalid. Satu santri pergi ke rumah Subhan ZE. Katakan bawa 7 Up dari Kiai Idham Khalid minta tanda terima. Masya Allah, terima kasih atas kiriman 1 kerat 7 Up. Jazakumullahu ahsanal jaza tertanda Subhan ZE. Kedua tanda terima itu oleh Kiai Bisri Mustafa dibawa ke hadapan Kiai Maksum dan para ulama senior yang berkumpul. Kata Mbah Bisri, alhamdulillah Kiai sudah damai, lah ini sudah kirim-kiriman. Pertanyaannya di situ, siapa yang paling parah menjadi objek akal-akalan? Kiai Idhamnya, Kiai Subhan, atau Kiai Maksum dan teman-teman? Menjadi pendamai kadang sederhana. Kalau kita memang meyakini satu pendapat, karena kita dalam beragama ini begitu banyak dalam furu'iyah berbeda-beda, kalaupun kita meyakini satu pendapat, sampaikan keyakinan kita itu dengan smooth, dengan indah, tanpa ada orang yang merasa tersakiti. Di Muhammadiyah ada namanya Kiai Haji A.R. Fakhrudin, tadi NU, sekarang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ada namanya Kiai Haji A.R. Fakhrudin, Ketua PP Muhammadiyah dari tahun 60-an sampai 90-an. Pada suatu hari beliau diundang untuk memberikan ceramah tarawih di sebuah masjid besar di Surabaya. Begitu selesai ceramah tarawih ternyata jamaah sepakat mendaulat beliau untuk menjadi imam salat. Padahal Kiai A.R. Fakhrudin termasuk seperti Syekh Albani memegangi kuat hadis Aisyah, pokoknya tarawih nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Maka ketika akan menjadi imam, Kiai A.R. Fakhrudin tanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya berapa rakaat? 8 atau 20? Jamaah kompak menjawab, 20. Maka Kiai A.R. Fakhrudin mengatakan, baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita melaksanakan seperti kebiasaan kita. Kemudian dimulailah salat. Salat tarawih di masjid itu biasanya jam 8 lebih sedikit, meskipun 23 rakaat sudah selesai. Karena saking cepatnya. Biasanya ada jamaah yang sampai sami Allahu Akbar. Tetapi ketika diimami Pak AR, sudah jam 8:30 lebih, baru dapat 8 rakaat. Maka setelah selesai 8 rakaat, Pak AR menghadap kepada jamaah bertanya, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan sampai 20 atau witir saja? Kata jamaah kompak, witir! Maka kemudian dilaksanakanlah sholat witir dan itu satu-satunya sholat tarawih 11 rakaat di masjid tersebut sepanjang sejarah. Tetapi disampaikan dengan nyaman, disampaikan dengan nikmat. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa disinggung. Apa-apa yang menjadi keyakinannya. Hal semacam ini, kedewasaan semacam ini yang paling kita perlukan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau kita harus berbeda. Kata Imam Syafi'i menggandeng Imam Yahya bin Ma'in satu hari. Kalaupun kita berbeda dalam banyak masalah, tidak mungkinkah kita sama bahwa kita bisa bersaudara karena Allah. Indah sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berbeda pendapat dalam soal waris, yaitu tentang bagian bapak dan kakek serta anak dan cucu. Bagi Ibnu Abbas, kok bisa-bisanya Zaid bin Thabit menyamakan bagian anak dengan cucu, tetapi tidak menyamakan bagian bapak dengan kakek?
Ada apa sebenarnya? Kata Ibnu Abbas sampai ana saubahiloh, aku bisa berani bermubahalah sama beliau dalam soal ini. Tetapi ketika kasus perhitungan waris ada di keluarga Ibnu Abbas yang membutuhkan pendapat tentang hal ini tadi, kata Ibnu Abbas, mintalah pendapat kepada Zaid bin Thabit. Didatangkan Zaid bin Thabit untuk menghitungkan waris di keluarganya Ibnu Abbas. Dan ketika Zaid bin Thabit tahu Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan beliau dalam soal ini, Zaid bin Thabit menghitungkan sesuai pendapat Ibnu Abbas. Maka ketika Zaid pulang, Ibnu Abbas menuntun bagalnya, Zaid bin Thabit mengantar sampai ke rumah. Kata Zaid bin Thabit, tidak usah begitu wahai putra paman Rasulullah, jangan, saya malu, saya sungkan. Kata Ibnu Abbas, hadza ma amarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Ini yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ulama kami. Kata Zaid bin Thabit, kalau begitu perlihatkan tanganmu wahai putra paman Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Lalu oleh Zaid bin Thabit dikecup dan dicium. Mahadha ya sahabi Rasulullah. Apa ini wahai sahabat Nabi? Kata Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit, hadza ma amarana bihi Rasulullah bi ahli baitih. Ini apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ahli baitnya. Yang seperti ini kita perlukan banyak-banyak. Semangat untuk islah, semangat untuk merekatkan, semangat untuk kebersamaan, semangat untuk menyambungkan di dalam berbagai sisi hidup seorang muslim. Ini lapis-lapis keberkahannya. Kalau sudah semacam ini, ada islah, ada kekuatan berjamaah, ada kebersamaan, maka umat ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak terkalahkan satu umat yang punya kebersamaan dalam iman dan kebersamaan dalam ukhuwah. Ketika Rustum menghadapi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas di seberang sungai Dajlah, di sungai Tigris, dia kirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertanya. Pasukan Sa'ad 30.000 orang, pasukan Rustum 200.000 orang. Sampai di seberang utusan itu menyampaikan pesan Rustum. Pertanyaannya, kenapa Tuan bersama pasukan Tuan datang kemari? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada peribadahan kepada Allah semata-mata. Dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Utusan pulang melapor kepada Rustum. Kata Rustum, tujuan yang mulia. Tapi tidak selalunya tujuan mulia akan tercapai. Dia cek panglima di bawahnya, Musanna bin Harisah. Didatangkan Musanna, diundang jamuan. Menurut Anda tujuan Anda kemari apa? Jawabannya persis sama dengan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Cek lagi komandan lapangan satuan di bawahnya, diundang lagi namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Rustum, apa yang menjadi tujuan Anda datang kemari? Jawabannya persis dengan jawaban Musanna maupun Sa'ad. Terakhir dia cek pada pasukan dengan pangkat terendah, yaitu Ar-Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Diundang ke kemahnya, Rabi' bin Amir datang, bahkan menaiki kuda kecilnya, dan kemudian turun di dekat permadani-permadani yang disiapkan. Dia masuk oleh Rustum, sudah disiapkan palungan, kayak mahliga di depannya, supaya nanti kalau Rabi' bin Amir masuk, dia masuk sambil membungkuk. Supaya memberi hormat. Tapi Rabi' bin Amir seorang muslim yang cerdas, dia balik badannya, masuk dengan pinggul duluan. Rustum kaget dan kemudian bertanya, apa tujuan kalian datang kemari orang-orang hina? Kata Rabi' bin Amir, kami datang sebagai kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada peribadahan kepada Allah semata. Kami datang untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luas akhirat. Kami datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Kata Rustum tepuk jidat. Ini kalau dari atas sampai bawah tujuannya sama begini, ini pasukan tidak terkalahkan.
Maka pasukannya kemudian dibagi 50.000 orang suruh pulang menjaga ibu kota di Persepolis di Madain. Perang di Qadisiyah itu hanya 30.000 lawan 150.000. Kenapa? Kata Rustum, kekalahan kita sudah hampir pasti. Hari berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada para sahabat, kita menunggu mereka atau kita menuju mereka? Kata para sahabat dengan semangat, ya Amir, maju bibarakatillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tapi kita tidak punya pengalaman. Lewat air begini bagaimana caranya? Sudah yakin saja ya Amir. Gandengan tangan sama-sama, kita insya Allah tidak hanyut. Sungai Dajjah, sungai Tigris itu, kalau dilihat dari ujung ke ujung kayak laut. Besar sekali arusnya. Dalam sekali sungainya. Tetapi mereka kemudian dengan yakin bergandeng tangan menyeberang. Maka para ulama ketika mensyarah hadis, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah, mereka para ulama membandingkan antara mukjizatnya Musa alaihissalam dengan karamah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Musa itu yang beriman siapa? Ketika dia dikatakan oleh kaumnya, inna lamudrakun, kita akan tersusul ya Musa, tersusul. Kata Musa, kalla, sekali-kali tidak tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Siapa yang bersama Rabbnya Musa? Hanya Musa. Nanti akan terbukti karena kaumnya Musa imannya tidak sefrekuensi dengan Musa. Ini beda dengan Nabi, dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam gua Hira yang la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Abu Bakar dan Nabi, Allah bersama kita. Kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Makassar. Karena saya tahun 2005 pertama kali ke Makassar, saya cukup terkejut. Turun dari mimbar kuliah subuh, seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, apa kita sudah kawin? Bingung saya jawabnya. Itu mending ada ustadz lain datang ke Makassar, dijemput oleh panitia ikhwan dan akhwat, diantar ke hotel oleh ikhwan dan akhwat panitia, rombongan, kemudian salah seorang akhwat panitia mengatakan kepada ustadz itu, Ustadz, malam ini kita tidur dulu di hotel ini. Mungkin kalau sudah ada gaya zaman sekarang, kata ustadznya, pusing pala Barbie. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama engkau dan aku. Allah bersama engkau dan aku. Itu kalau Rasul dan Abu Bakar, karena imannya sefrekuensi. Musa dengan Bani Israel enggak sefrekuensi, maka inna ma'iya rabbi sayahdin. Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu lautan terbelah. Lautan terbelah itu kan ngeri. Mesti jalan di bawah, jalannya pula enggak rata, di kanan kiri, ombak kayak gunung gedenya. Horor sebenarnya kaumnya Musa itu ketika melewati Laut Merah. Bandingkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Gandeng-gandengan dengan penuh ketenangan. Jalan di atas air. Menyeberangi sungai Dajjah. Menuju ke arah pasukan Rustum. Itu pasukan Rustum sudah bilang, mereka memperkirakan ini pasukan nanti nyebrang bikin jembatan dulu. Pas mereka bikin jembatan kita tembakin habis pakai panah gitu kan. Ternyata nggak perlu pakai jembatan, gandeng-gandengan sampai ke seberang. Bubar itu 150.000 pasukan. Ngeri ini. Karena apa? Bahkan ketika sedang di tengah, diceritakan ada satu wadah airnya, pasukan itu jatuh. Salah satu pasukan itu wadah airnya jatuh. Itu ngaduk, nyari-nyarinya sama-sama. Ka'abku, kata salah satu orang pasukan itu. Kemudian semuanya ngambilin, nyari-nyari di bawah. Adakah hanyut di bawah? Kata pasukan yang seberang, kantong air jatuh aja nyarinya bareng-bareng gitu. Lah kalau kita mukul salah satu di antara mereka, itu balasnya bareng-bareng gitu. Ngeri ini pasukan. Ngeri gitu. Karena pasukan yang penuh berkah, bubar pasukan Rustum, hancur mereka. Dan keberkahan berikutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Diceritakan ketika mengepung di Persepolis Madain, bentengnya sangat kokoh. Pasukan saat itu perlu waktu lama.
Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, nasihat engkau. Kenapa kami lama tidak berhasil menaklukkan ibu kota ini? Kata Umar, mungkin ada sunnah Rasulullah yang kalian lupakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. Di sini tidak ada kayu arak untuk bersiwak. Kirimkan ya Amirul Mukminin. Dikirim kayu arak untuk bersiwak dari Madinah ke garis depan. Maka pagi harinya dengan demonstratif, pasukan kaum muslimin menggosok giginya dengan kayu arak. Itu pasukan yang di benteng gemeteran. Gila, kayu aja dimakan ini pasukan ini. Jadi horor banget gitu. Pasukan yang penuh berkah ini. Karena mereka, yadullahi ma'al jamaah. Apa buktinya penuh berkah? Ketika kemudian mereka mengirimkan harta bertimbun-timbun, perbendaharaan Kisra. Semua diangkut ke Madinah. Tanpa sedikit pun mereka ambil. Umar bin Khattab menangis. Betapa amanahnya pasukan ini. Betapa amanahnya panglimanya. Maka kata Sidina Ali bin Abi Thalib kepada Umar, karena engkau pula ya Amirul Mukminin, di dalam hatimu tidak ada sedikit pun keinginan terhadap harta ini. Andai hatimu sedikit serakah pada harta ini, maka pastilah pasukan itu akan saling bunuh untuk memperebutkannya. Berapa harta yang dikirim? Ke Madinah. Itu uang sakunya Kisra yang gak sempat dibawa lari. Uang saku yang gak sempat dibawa lari. Itu 3, 0-nya 12 dinar kata Ibnu Katsir. Dinar itu 4,2 gram emas. Dinar itu 4,2 gram emas. 4,2 gram emas kalikan 3, 0-nya 12. Itu uang saku yang gak sempat dibawa lari. Mahkotanya Kisra itu dijunjung oleh 5 orang. Kenapa? Dulu makanya gimana coba? Ternyata mahkotanya Kisra itu diikat dengan rantai ketiga sisi. Ke sana, ke sana, ke sana. Jadi Kisra itu waktu itu kalau ke Balerung bukan dia pakai mahkota, tapi dirinya yang dipakaikan ke mahkotanya. Permadani istananya Kisra itu, permadani istananya Kisra, nanti kalau dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar untuk pasukan, 1 orang itu mendapatkan karpet yang tebalnya setebal badannya dan luasnya bisa untuk alas tidur dan salat. Ini cikal bakal dari sajadah yang kita pakai untuk salat itu. Karena dari Persia, ketika dibagi-bagi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi betapa berkahnya pasukan ini yang di hatinya tidak ada dunia, yang mereka inginkan adalah kami adalah pasukan kaum yang dibangkitkan oleh Allah, membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju kepada Allah semata, dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Futuhat yang sama yang kemudian berlaku kaidahnya di seluruh dunia. Yang terakhir, makta ayat itu berbunyi wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Apa pangkal takwa itu? Salah satu orang yang paling takwa sebab Nabi SAW, dan hanya 2 orang ini yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Orang lain, kisah-kisahnya disebut sebagai ibrah, pelajaran. Tapi kalau 2 orang ini disebut sebagai uswatun hasanah, Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim bahkan sudah masuk tuh, disebut oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Dia mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Maka perhatikan bagaimana Ibrahim membangun ketakwaannya kepada Allah. Hidup yang mesra dengan Allah. Sehingga dia dirahmati Allah. 1, dia mengatakan, ada 5 kata-katanya yang sangat indah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 sampai 82. 1, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu zat yang menciptakan aku, maka dia yang memberi hidayah kepadaku. Membangun kemesraan dalam takwa dengan Allah, pertama-tama adalah mentafakuri penciptaan kita. Tafakuri betapa agungnya, indahnya penciptaan kita. Tafakuri
Bagaimana garis-garis wajah indah. Betapa agungnya Dia yang telah sawarakum fa ahsana suwarakum, membentuk kita dengan begitu indahnya. Tafakuri setiap hal yang ada pada diri kita. Sebab ayat yang awal turun kepada nabinya pun meminta kita membaca segala sesuatu dengan nama Dia yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Tafakuri semuanya sampai kita punya kesimpulan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau. Jaga kami dari siksa api neraka. Ini seorang mukmin memulai ilmunya dengan asma Allah. Maka dia mengakhiri kesimpulannya dengan khaufnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu seorang mukmin. Dia mentafakuri penciptaan dan tahu bahwa penciptaannya yang indah ini. Kata Kiai Anwar Zahid, manusia itu ciptaan Allah yang paling indah. Coba saja kalau tidak percaya, jejerkan lelaki terjelek dengan monyet yang paling tampan. Tetap saja manusia itu lebih indah. Tetapi keindahan penciptaan manusia, fi ahsani taqwim, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalah dibanding binatang. Dia menjadi asfala safilin, lebih rendah daripada binatang kalau tanpa hidayah. Maka Ibrahim mengatakan fahuwa yahdin. Kalau tanpa hidayah, calon ayam lebih laku dijual daripada calon manusia. Telur namanya. Kalau tanpa hidayah, maka keluaran sapi lebih laku dan bermanfaat daripada keluaran manusia. Di pegunungan Dieng, perkebunan sayuran, bertruk-truk setiap hari keluaran sapi datang. Sebagai pupuk, keluaran manusia nggak diterima kalau dikirim ke sana. Dan bahkan kalau tanpa hidayah, sama-sama tanpa hidayah, manusia sangat lebih rendah dibanding binatang. Sebab kalau ada kambing nakal menghamili kambing milik tetangga, kira-kira pemilik kambing yang dihamili marah atau suka? Senang. Tetapi kalau itu dilakukan oleh manusia, maka pasti akan menjadi sebuah perang dunia ketiga. Ini soal yang kalau tanpa hidayah, manusia itu sangat rendah. Maka Ibrahim mengatakan, fahuwa yahdin, dan dengan itulah kita setiap hari mohon hidayah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini termasuk rukun salat, maka minimal sehari 17 kali kita ini memohon hidayah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu ternyata bukan jalan yang mulus. Kita sering membayangkan jalan lurus itu mulus, halus, bebas hambatan, tidak ada arah melintang, tidak ada onak dan duri, tidak ada tikungan tajam, tidak ada turunan curam, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada kerikil dan batu-batu, tidak ada lumpur, dan tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan. Semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi. Tapi ternyata jalan yang lurus dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Maka perhatikan Al-Quran datang untuk menjawab doa kita itu. Isinya Quran adalah kisah tentang orang-orang yang diberi nikmat dan jalan mereka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan kisah mereka. Adakah yang mulus? Tidak. Jalan lurus itu lurusnya kepada Allah. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim, kata Isa di surah Maryam. Allah Rabbku, Rabb kalian. Sembah Dia semata. Ini jalan lurus. Lurusnya kepada Allah. Di dunia bisa seperti Adam, bisa seperti Idris, bisa seperti Nuh, bisa seperti Hud, bisa seperti Saleh. Atau orang-orang yang lainnya. Kesemua jalan itu. Sampai seperti Musa. Atau seperti Isa. Atau seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sebaik-baik cerita di jalan yang lurus itu adalah cerita tentang, ini awal surah apa? Yusuf. Sayang kita kalau ingat Yusuf
cuma ingat soal tampannya. Padahal tampan banyak risikonya. Anda pengen seperti Yusuf? 1, disayang orang tua. 2, didengki saudara. 3, dimasukkan ke dalam sumur. Hati-hati yang tampan. 4, ditolong kafilah dagang, ternyata dijual sebagai budak. 5, digodai oleh majikan. Ikhwan silahkan tafakuri, muhasabah. Kira-kira kalau digoda seperti Yusuf digoda, bajunya sobek bagian mana? Kalau sobek bagian belakang seperti Yusuf karena melarikan diri. Tapi kata kawan saya sobek bagian samping. Kenapa bagian samping? Karena saya tidak sesoleh yang sobek bagian belakang. Tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek bagian depan. Tengah-tengah. Sedang-sedang saja. Risiko selanjutnya orang ganteng, orang tampan, difitnah oleh yang salah. Bang, dia godain ayah bang. Kemudian risiko selanjutnya, karena wanita yang menggoda Yusuf ini, siapa namanya? Dari mana taunya? Di surah Yusuf ada nama itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah itu maha santun. Kalau ada orang bermaksiat kepada Allah tidak punya malu dan terang-terangan, Allah sebut namanya. Contoh, tabat syada abi lahbi wa tab. Dia tidak punya malu, menyakiti Rasulullah, menentang dakwah. Allah sebut namanya. Wanita yang menggoda Yusuf punya malu. Buktinya apa? Sebelum menggoda Yusuf, dia menutup semua pintu. Malu ya? Maka Allah tidak sebut namanya. Dia cuma disebut di dalam surah Yusuf sebagai Imra'atul Aziz. Apa terjemahnya Imra'atul Aziz? Oknum istri pejabat. Ya, nanti tanya yang pintar bahasa Arab. Imra'atul Aziz itu terjemahnya oknum istri pejabat. Si oknum istri pejabat digosipin. Akhirnya dia balas dendam dengan mengundang makan. Ternyata di situ semuanya mengagumi dan mengiris-iris jari tanpa terasa. Kata Imratul Aziz, tuh baru lihat sekali udah ngiris-iris jari. Lah saya lihat tiap hari. Gitu. Dan seterusnya bagaimana perjalanan sebaik-baik kisah sebab kita memohon hidayah Allah di situ. Yang kedua, bagaimana kemudian kita melihat Ibrahim alaihissalam mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah adalah zat yang adalah dia. Ini seakan-akan untuk memberi penegasan. Ibrahim bisa mengatakan walladzi yut'imuni wa yasqin saja, tetapi dia mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin untuk memberi penegasan kita yang kadang masih ragu. Kalau ada ikhwan ditanya, kenapa enggak menikah ya akhi? Ini bukan bully, tanya serius. Jawab dia, saya mau kasih makan apa anak istri saya? Siapa yang ngasih makan? Hati-hati dengan kalimat Anda. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Rizki itu datang kepada kita lebih dahsyat daripada upaya kita mendatanginya. Kalau tidak percaya, tanya guru TK kita. Lagunya berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Coba kalau Anda jadi cicak, mungkin Anda komplain kepada Allah. Ya Allah, salah desain. Kenapa salah desain? Cicak itu tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Makanannya semua bisa terbang dan punya sayap. Kalau dia mau protes kepada Allah, ya Allah engkau tidak adil. Bagaimana aku bisa makan? Makananku terbang semuanya, makanan punya sayap semua, aku tidak bisa mengejarnya. Tetapi hakikat rizki dijelaskan di situ. Apa kata lagunya? Tugas cicak cuma diam-diam merayap. Siapa yang datang, cicaknya atau nyamuknya? Nyamuk, datang seekor nyamuk. Rizki yang datang kepada kita, bukan kita mendatangi rizki. Datang seekor nyamuk, tugas berikutnya cuma hap, lalu ditangkap. Renungkan garam yang mengasinkan sayur ibu Anda pagi ini. Barangkali sudah berjuta-juta tahun menghuni bumi, menunggu-nunggu kesempatan. Ya Allah, kapan aku bisa mengasinkan lidah orang bernama Salim Afillah dan memberi mineral kepada darahnya. Dia dari Samudra Hindia di barat sana, bergerak berderak-derak bersama arus laut dan angin pasat barat laut, masuk ke Samudra Hindia, masuk ke Selat Malaka, masuk ke Laut Jawa, masuk ke pesisir Bangkalan, masuk ke tambak garamnya orang Madura. Dikristalkan, dimasukkan ke pabrik,
diisi zat-zat bermanfaat, diangkut pula ke Jakarta. Kata garamnya, ya Allah, katanya aku untuk Salim Afillah. Kenapa ke Jakarta? Bukankah rumahnya di Jogja? Iya, kamu tunggu di Jakarta dulu, dia lagi di Makassar. Betapa sabarnya rezeki kita untuk menjumpa kita, betapa dahsyat perjalanannya. Itu garam, diangkut ke Semarang dulu, dari Semarang ke Jogja. Di Jogja, di pasar induk besarnya, kata dia, ya Allah lah, istrinya Salim jarang belanja ke sini. Ya sudah, tunggu. Ada orang dari pasar namanya Prawiro Taman dekat rumah saya, belanja ke situ. Diambil, dibawa ke sana. Kata garamnya, istrinya Salim juga jarang ke sini. Ya udah, nunggu. Ada namanya Mas Trimanto, tetangga saya perkenalkan karena dia masih jomblo. Orangnya baik, soleh, rajin sholat berjamaah ke masjid. Kalau dagang jujur, luar biasa. Dia jualan di depan rumahnya. Pada suatu hari, istri saya kehabisan garam. Garam itu dibeli dan ditaburkan di sayur lodehnya. Saya diketuk pintu kamar, disuruh keluar. Saya jalan dari kamar ke ruang makan. Sementara garam itu telah berpetualang di 7 samudra. Luar biasa. Baru garamnya, belum labu siamnya, belum terongnya, belum kacang panjangnya, belum daun melinjonya, belum santannya, belum ikan asinnya, belum sambalnya, belum nasinya, belum tempenya. Dikira kedelai makanan Indonesia. Kedelainya saja dari Amerika perjalanannya. Masya Allah. Rizki itu mendatangi kita dengan dahsyatnya. Maka tugas kita bekerja itu ibadah, sepenuh-penuh ibadah. Yang kita kejar dalam pekerjaan kita bukan rizki, tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rizki, tapi pahala. Sebab rizki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adilnya. Hajar itu tugas bolak-balik di antara Safa dan Marwah 7 kali. Ketika airnya memancar di kaki bayinya, dia tidak mengatakan, ya Allah, kok enggak dari tadi loh ya? Enggak. Tapi mana yang berharga, tempat keluarnya rizki atau ikhtiarnya yang dijadikan manasik oleh Allah, Anda enggak menemukan. Manasik aja ada begini-begininya. Itu kan gerakannya Ismail ketika airnya memancar di kakinya. Itu tidak dijadikan sebagai bagian manasik. Yang dijadikan bagian manasik adalah yang tidak menghasilkan. Yaitu jalan bolak-balik antara Safa dan Marwah. Karena itu yang dicari adalah pahala di sisi Allah. Bukan sekedar rizki. Rizki sudah ditetapkan. Yang kita ibadahi di dalam kerja kita, kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Kalau aku dapat musibah, dia memberi ganti lebih baik, memberi pahala lebih besar, memberi pahala tak terhingga di akhirat kelak. Yang keempat, Ibrahim mengatakan, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang akan mematikan aku dan menghidupkan aku lagi. Hidup yang penuh lapis-lapis keberkahan selalu dimulai dari ketakwaan yang berhulukan kesadaran bahwa kita akan mati lalu hidup lagi. Terakhir, walladzi atma'u yaghfira li khati'ati yaumiddin. Hidup yang didasarkan pada kerendahan hati. Ibrahim tidak mengatakan, zat yang aku harapkan untuk membalas amal solehku di hari pembalasan. Ibrahim mengatakan, zat yang aku harapkan mengampuni dosa-dosaku di hari pembalasan. Kehambaan sejati agar kita mendapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. 5 menit yang lalu diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit. Berarti sekarang habis gitu ya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.